Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu Saudara semua dalam kondisi yang sehat walafiat. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih. Mari kita berdoa bersama-sama. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang baru, kasih setia serta rahmat Tuhan yang baru setiap hari. Terima kasih Tuhan saat kami membuka mata, saat kami menarik hembusan nafas kami Tuhan Yesus, kami rasakan semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih, tenangkan teduhkan hati pikiran kami, supaya apa yang kami dengar, apa yang kami pelajari pada pagi hari ini Tuhan, semakin menguatkan iman percaya kami kepada Engkau Bapa. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Efesus. Kitab Efesus 4 ayat 3 yang ditulis oleh Rasul Paulus bunyinya demikian. Dan hendaklah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Pada pagi hari ini saya akan memberikan judul yaitu seia sekata. Puji Tuhan. Seia sekata, beriring-iringan, sehati sepikir. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, gereja adalah tubuh kita bait suci, tetapi di sini kita akan berbicara tentang bagaimana gereja itu sesungguhnya tidak kebal terhadap masalah dan perselisihan. Seringkali di gereja ada keretakan yang sangat mungkin terjadi karena adanya perselisihan dan tentunya ketidaksehatian dalam menghadapi masalah dan berbagai perbedaan yang terjadi. Kita bisa melihat apa yang terjadi pada jemaat di Korintus, Bapak Ibu sekalian. Di sana ada perselisihan dan pengelompokan golongan di antara mereka. Puji Tuhan, mereka juga menghadapi masalah dan berbagai perbedaan. Kita bisa melihat apa yang terjadi pada jemaat di Korintus. Tentunya ada perpecahan di sana. Ada perselisihan dan pengelompokan golongan di antara mereka, sehingga membuat mereka juga menghadapi perpecahan karena mereka mengelompokkan diri berdasarkan karunia-karunia yang mereka miliki. Terhadap hal ini, Rasul Paulus dengan tegas menyatakan supaya jangan terjadi pada jemaat Korintus ada perselisihan dan pengelompokan. Tetapi itulah yang terjadi dalam gereja di Korintus. Bapak Ibu sekalian dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus dengan tegas menyatakan supaya tentunya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh Kristus, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan satu sama lain. Masalah akan selalu ada dan perbedaan itu pasti ada. Tetapi seringkali hal itu yang memicu adanya perpecahan. Karena itu Rasul Paulus memberikan pesan supaya kita dalam kehidupan berjemaat di JSS senantiasa hidup sehati sepikir. Sebagai orang percaya, darah Yesus telah mempersatukan kita, darah dan tubuhnya. Di dalam Efesus 4 ayat 4-6 mengatakan, kita satu tubuh dan satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa. Dan kita diperintahkan untuk berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Bapak Ibu sekalian dikasihi oleh Tuhan, kesatuan adalah hal yang dikehendaki oleh Yesus. Dalam doanya, sesaat sebelum meninggalkan dunia ini,
Tuhan Yesus memohon di dalam kitab Yohanes 17 ayat yang 11b dengan mengatakan, "Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita." Puji Tuhan. Tuhan Yesus memohon kesatuan ini agar dunia melihat, dunia percaya bahwa kasih Kristus adalah kasih yang menyatukan. Dengan tujuan kesatuan adalah menyatakan kasih Kristus. Sehingga setiap orang boleh melihat kehidupan kita, kehidupan yang berjemaat, kehidupan yang bergereja, satu sama lain peduli. Tetapi ada kalanya di antara kita belum bisa mengurangi ego kita, sehingga mengakibatkan ketidaksehatian terjadi. Seberapa giginya kita menjunjung kesatuan dalam kehidupan kita berjemaat, kehidupan kita bergereja. Tentunya jika di antara kita ada perselisihan, tandanya sebenarnya kita ini masih hidup, ya. Karena ada perselisihan, ada perasaan yang cemburu, tandanya kita masih hidup. Kalau tidak ada perselisihan dan tidak ada perasaan cemburu atau iri, kita sudah tidak hidup lagi. Tetapi dalam lingkup berjemaat, Bapak Ibu sekalian, mari tentunya saya juga belajar untuk mencintai suasana damai, mengutamakan kepentingan orang lain. Diperlukan suatu kerendahan hati. Dibutuhkan kelemah lembutan dan sabar. Bagaimana kita bisa memiliki itu? Tentunya kita meminta Tuhan selalu mencurahkan kasih-Nya, mencurahkan kemampuannya melalui Roh Kudus, membantu kita untuk mempunyai pribadi yang rendah hati, lemah lembut dan sabar. Sehingga ego kita tidak menguasai kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya saya berharap kita tidak pernah terjadi perselisihan di dalam gereja kita, di dalam lingkup kita berjemaat. Sehingga di antara kita tidak pernah ada terjadi yang namanya sakit hati, kepahitan. Gereja kita akan menjadi gereja yang seia sekata, sehati sepikir. Dan itu tentunya dibutuhkan untuk kita bisa mengenyampingkan bila perlu melepaskan ego kita. Kita manusia, ego kita terlalu kuat terkadang. Kita tidak mau kalah, kita mau menang, kita mau di depan. Itulah ego kita, manusiawi kita. Tapi kita berharap Tuhan Yesus akan memampukan kita, membuat kita bisa untuk sehati sepikir, untuk mempunyai perasaan peduli terhadap orang lain. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita belajar dari jemaat di Korintus. Kiranya hal ini tidak terjadi di dalam kesatuan kita berjemaat di JSS. Kalaupun terjadi, hendaklah kita saling mengoreksi diri dan kita meminta untuk Tuhan melepaskan semua keegoan kita dan mengganti dengan kasih-Nya, menggantikan dengan kesabarannya, mencurahkan dengan kelemah lembutannya, sehingga akan tercipta yang namanya sehati sepikir seia sekata. Puji Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, sebagaimana Engkau memohon agar kami menjadi satu, Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami untuk bisa menjaga sikap kami,
agar kami bisa menjadi satu kesatuan di dalam gereja. Supaya dunia melihat kasih-Mu dalam kami. Berikan kami kemampuan, berikan kami kekuatan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Engkaulah satu-satunya yang menjadi harapan kami. Engkaulah satu-satunya Tuhan yang memampukan kami untuk melepaskan ego kami di saat kami tidak mampu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.